Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Ibu Triana Indrawati MA, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Habib Sultan Maulana dan teman saya ada Agung Ridwan Nurzaman, kemudian Nopi Wiltanti dan Umdatul Khalida. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Variasi Individual. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian variasi individual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, variasi adalah bentuk atau rupa yang lain yang berbeda. Sementara dalam Kamus Ekol dan Sadali, individu adalah kata benda dari individu yang berarti orang, perseorangan, dan oknum, di mana suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Berikut ini adalah beberapa pengertian variasi individual menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lindgren, variasi individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikolog. Yang kedua, menurut Chaplin, variasi individual adalah perbedaan sifat kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu yang lain. Jadi variasi individual dalam pembelajaran adalah perbedaan antara individu siswa yang satu dengan individu siswa yang lainnya dalam proses belajar di sekolah. Oleh karena itu, proses belajar di sekolah dilakukan dengan menerima dan menyerap pelajaran baik, berarti variasi individu dalam belajar di sini harus diartikan dengan perbedaan individual siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran. Kemudian faktor internal yang mempengaruhi perbedaan individual dalam belajar adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan fisik, mental, intelektual atau kognitif, dan faktor psikolog. Yang pertama adalah faktor fisik, meliputi faktor kesehatan dan faktor alat indera. Yang kedua, faktor mental intelektual itu terdiri dari faktor kecerdasan dan faktor kognitif yang meliputi faktor kemampuan mengenal atau mengamati, berpikir, kemampuan mengingat, serta faktor apresiasi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang ketiga, faktor psikolog adalah sikap, minat, dan motivasi siswa terhadap belajar atau pelajaran. Dari ketiga faktor di atas, dari faktor fisik, faktor mental, intelektual, dan faktor psikolog yang banyak mempengaruhi perbedaan individual dalam menerima pelajaran, sedangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi perbedaan individual dalam menyerap pelajaran adalah faktor psikologi dan faktor mental intelektual siswa. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai intelijensi. Nah, intelijensi ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Nah, para ahli itu belum menemukan kesepakatan mengenai definisi intelijensi ini, sehingga tidak ditemukan definisi yang atau kesepakatan dalam definisi intelijensi, karena terkadang para ahli sendiri mendefinisikan intelijensi itu berdasarkan penelitian-penelitian yang mereka lakukan. Nah, dalam arti sempit, intelijensi ini bisa dikatakan prestasi di bidang sekolah. Nah, kemudian dalam arti luas bisa juga didefinisikan intelijensi ini adalah prestasi dalam berbagai aspek di bidang kehidupan. Menurut William Stern, intelijensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuan. Dalam intelijensi haruslah ada 4 faktor pembahasan. Nah, yang pertama
bahwasannya intelijensi ialah faktor total, maksudnya berbagai macam daya jiwa erat lekat di dalamnya, seperti misalnya perasaan, minat, emosi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bahwasannya manusia dapat mengetahui intelijensi hanya dalam perbuatan atau tingkah laku yang nampak saja. Kemudian yang ketiga, bahwasannya intelijensi juga tidak hanya dipengaruhi oleh dari bawaan lahir, tetapi pendidikan dan lingkungan pun, faktor pendidikan dan lingkungan juga mempengaruhi intelijensi itu. Nah, yang keempat, bahwasannya manusia itu senantiasa memiliki tujuan-tujuan yang baru dan dapat berpikir dan menggunakan cara untuk menggapai tujuan tersebut. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelijensi seseorang. Yang pertama yaitu perbawaan, ialah kesanggupan atau gejala kesanggupan yang telah dibawa oleh seseorang sejak dia lahir. Kemudian yang kedua ada kemasakan, yaitu saat daya jiwa yang muncul dan berkembang sampai pada puncaknya. Kemudian yang ketiga pembentukan, yaitu faktor-faktor luar yang mempengaruhi saat perkembangan intelijensi itu. Nah, kemudian yang terakhir keempat adapun minat, yaitu sebagai motor penggerak intelijensi kita. Baik, selanjutnya tingkah laku intelijensi, yaitu pernyataan dan aktivitas manusia yang dengannya dapat diketahui, diukur dan ditentukan apa dan bagaimana keadaan intelijensi. Nah, menurut G.D. Standards, intelijensi sebagai suatu aktivitas ialah kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang demikian nyata dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, problem itu harus tergolong sulit. Kemudian yang kedua, problem itu mengandung kerumitan atau kompleks. Yang ketiga, problem itu memerlukan daya mengabstraksi. Kemudian yang keempat, tingkah laku untuk melaksanakan pemecahan problem itu harus cepat. Yang kelima, tingkah laku dalam melaksanakan pemecahan problem sadar tertuju kepada tujuan tertentu. Kemudian yang keenam, problem itu memiliki nilai sosial. Dan yang ketujuh, cara yang digunakan dalam pemecahan problem itu orisinil atau asli, cara sendiri. Di samping itu ada juga yang mengatakan bahwa intelijensi adalah sebagai kemauan yang dibawa sejak lahir, yang memungkinkan seseorang untuk berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Nah, untuk itu seorang ketika menghadapi suatu masalah dan dengan dasar tersebutlah maka para ahli menggolongkan aktivitas-aktivitas dari intelijensi tersebut. Nah, dalam usaha membedakan bentuk tingkah laku atau aktivitas yang memang kadang sukar dilakukan. Namun demikian, menurut Ahmad Tontowi dapat dibedakan dalam dua kelompok, yakni yang pertama, aktivitas pada tingkat intelijensi yang rendah adalah aktivitas yang dapat meliputi seluruh aktivitas manusia dan hewan. Aktivitas itu bersifat nyata dan konkret. Nah, kemudian yang kedua, aktivitas pada tingkat intelijensi yang tinggi, yaitu aktivitas yang timbul pada situasi yang mengandung proses-proses konseptual dan fantasi konstruksi. Dalam hal ini sifatnya tidak langsung dan abstrak, serta diperlukan ide-ide dalam pengertian-pengertian dan menggunakan macam-macam simbolisme. Nah, jadi di sini jelas pada konsepnya intelijensi itu abstrak, namun dapat dilihat dan dipahami ketika terwujud dalam bentuk tingkah laku manusia. Untuk atau tingkah laku manusia yang menunjukkan adanya usaha untuk memecahkan suatu permasalahan yang dimana masalah tersebut memiliki karakternya tersendiri. Ya, mungkin cukup sekian dari saya.
Kemudian pada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya sendiri, Agung Ridwan Nurzaman, NIM 2219131, ingin memaparkan materi mengenai pengertian bakat. Jadi, bakat menurut KBBI yaitu kepandaian, sedangkan menurut bahasa Inggris itu biasa digambarkan dengan kata talent, yaitu kemampuan alami seseorang yang kemampuannya itu di atas rata-rata seseorang pada umumnya. Bakat menurut istilah atau terminologi Wayan Nurkancana mengumumkakan bahwa menurut Warren dalam bukunya yang berjudul Dictionary of Psychology mengatakan bahwa bakat adalah suatu kondisi atau disposisi tertentu yang bergejala pada kecakapan seseorang untuk memperoleh dengan melalui latihan atau beberapa pengetahuan keahlian merespon seperti kecakapan untuk berbahasa, musik, dan sebagainya. Sedangkan menurut Munandar menjelaskan bakat adalah kemampuan bawaan seseorang yang merupakan potensi yang masih perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Senada dengan Semiawan menjelaskan bahwa bakat adalah kemampuan yang merupakan suatu yang inheren dalam diri seseorang yang dibawa sejak lahir dan terkait dengan struktur otak. Menurut G. Fredrik Guder dan Blanska B. Paulson berpendapat bahwa bakat adalah semacam perasaan dan perhatian. Ia merupakan metode pikir. Kita mengatakan bahwa seseorang mempunyai bakat terhadap kegiatan tertentu ketika ia merasakan kelegaan dan kenikmatan, serta apabila ia gembira mengerjakannya dan membicarakannya, juga ketika ia berusaha atas dasar keinginannya untuk menampakkan seluruh tenaganya guna mencapai hal itu. Akan tetapi apabila kita tidak menyukai suatu macam kegiatan tersebut, maka hal itu biasanya berarti bahwa tidak ada bakat kita terhadap kegiatan tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai bakat, maka dapat disimpulkan bahwa bakat adalah kemampuan-kemampuan unggul seseorang yang membuat seseorang tersebut mempunyai prestasi yang unggul pula, baik dalam suatu bidang maupun banyak bidang. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang satu dengan siswa yang lain memiliki kapasitas kemampuan yang berbeda-beda. Jadi pada intinya bakat itu merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dimana kemampuan tersebut itu melekat dalam dirinya, dan ketika seseorang itu melakukan bakat itu, dia itu akan lebih cepat daripada orang biasanya, bahkan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Pada umumnya seseorang selalu memaksakan diri untuk mempelajari dan melakukan sesuatu tanpa harus mempertimbangkan diri mengukur bakat, sehingga seringkali hasil yang didapat pun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya diserahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya Novi Wiltanti, NIM 2219107. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bakat. Yang pertama, jenis bakat kinetik fisik, yaitu bakat yang menggunakan badannya untuk memecahkan masalah serta mengekspresikan ide perasaannya. Ciri-ciri anak yang memiliki bakat ini adalah menonjol dalam bidang olahraga,
tidak bisa diam dalam waktu yang lama, pandai menirukan gerakan orang lain, tangkas dalam kegiatan yang memerlukan keterampilan tangan, serta dapat mengekspresikan dirinya. Yang kedua adalah bakat bahasa. Bakat jenis ini adalah bakat menggunakan kata-kata. Ciri-ciri anak yang mempunyai bakat ini adalah bisa menulis dengan lebih baik dari anak seusianya, suka membaca buku, serta dapat mengkomunikasikan pikiran serta idenya. Bakat yang ketiga yaitu bakat logika dan matematis. Bakat jenis ini adalah bakat dalam menggunakan angka serta menggunakan logika. Ciri-ciri anak yang mempunyai bakat ini adalah suka bermain dengan angka, suka pelajaran matematika, serta suka dengan permainan yang mengasah otak. Yang keempat yaitu bakat musikalitas. Bakat jenis ini adalah bakat untuk memahami musik dengan berbagai cara. Ciri-ciri anak yang mempunyai bakat ini adalah pandai dalam menyanyikan lagu serta bermain musik, suka bersiul dan menggumam lagu, suka bernyanyi, sensitif dengan suara-suara. Bakat yang terakhir adalah bakat pemahaman alam. Bakat jenis ini adalah bakat dalam memahami dan menggolongkan jenis tumbuhan dan binatang, termasuk dalam memahami fenomena alam. Ciri-ciri anak yang mempunyai bakat ini adalah suka berceloteh tentang hewan kesayangannya, suka bermain di air, suka bermain di kebun binatang, taman safari atau kebun raya, dan suka bermain dengan hewan peliharaannya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bagi yang ingin bertanya bisa nanti di forum diskusi ketika jam mata kuliah sudah dimulai. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.